Manajemen kelas saya diawali dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Ruang kelas kami 9A adalah bekas ruang laboratorium fisika dan kondisinya pun agak rusak. Namun dengan kondisi apapun saya mencoba untuk merekayasa kelas agar tetap terlihat menarik dan nyaman saat digunakan untuk belajar. Saya awali dengan diskusi bersama murid untuk menawarkan warna cat ruang kelas, hiasan dindingnya, dan menghitung alokasi dananya. Untuk menghemat pengeluaran, murid-murid bersepakat untuk mengecat sendiri dan mereka memilih warna abu-abu. Lebih elegan dan kekinian, kata mereka. Saya juga membagi tugas untuk tiap murid. Ada yang kebagian membuat struktur kelas, menggambar mural di tembok, membuat hiasan, tulisan, dan memasang ornamen. Beginilah ruang kelas kami setelah kami percantik. Ada struktur kelas dengan pengurus dan penanggung jawab kebersihan kelas. Jadi jadwal piketnya setiap hari berdasarkan tanggung jawab area yang disepakati bersama. Ada juga foto masing-masing murid agar mereka merasakan kepemilikan kelas. Di samping papan tulis, ada kata-kata sakti untuk membiasakan murid berperilaku santun. Ada juga karya murid dari botol kaca bekas. Dan kami menggunakan banner bekas sebagai layar LCD. Bekas wastafel kami tutupi dengan tanaman agar terlihat menarik. Meja keramik yang sebagian besar keramiknya sudah lepas, kami tutupi dengan lukisan mural dengan tema laut. Kami bersyukur meskipun bekas ruang laboratorium, namun ruangan kelas kami lebih luas dibandingkan kelas yang lain. Sehingga ada area yang luas di belakang tempat duduk murid. Kami membaginya menjadi beberapa area. Ada zona nyaman dan fokus yang dapat digunakan murid saat jam istirahat untuk merefresh pikiran. Ada pojok baca untuk aktivitas berliterasi yang dipercantik dengan mural biota laut dan hiasan dari botol bekas. Di samping pojok baca ada zona kinestetik atau zona bermain yang dapat digunakan murid untuk melepas beban kognitif di sela pergantian jam pelajaran atau saat istirahat. Permainan tersebut sejenak melepaskan murid juga dari pengaruh gadget. Di atasnya kami pasang majalah dinding hasil kreativitas menulis murid. Di sebelahnya ada papan absensi murid dan di ujung area lainnya kami jadikan pojok 5R untuk membiasakan murid mengelola sampah plastik. Botol dan gelas plastik dijual ke bank sampah dan plastik lainnya dijadikan eco-brick. Selain itu juga kami tempatkan alat-alat kebersihan seperti sapu ijuk, sapu lidi, serokan sapu atau pengki. Penataan tempat duduk juga berdasarkan masukan dari murid. Murid lebih suka duduk berkelompok agar dalam belajar mereka tidak merasa sendiri tetapi lebih mengarah pada kolaborasi dan saling mendukung. Demikianlah saya mengatur setiap area dalam kelas dengan melibatkan murid dan menjadikan tiap area detil kelas menjadi zona yang bermakna untuk belajar. Untuk mengatur murid agar tetap memegang teguh nilai-nilai profil pelajar Pancasila, saya mengajak murid untuk membuat keyakinan kelas. Proses awalnya yaitu saya meminta setiap murid menuliskan peraturan yang selama ini ada di sekolah. Dari berbagai peraturan sekolah, saya mengajak murid untuk merubah redaksional peraturan sekolah yang menggunakan kata negatif menjadi positif. Kemudian saya meminta murid mengumpulkan beberapa peraturan yang bermakna sama atau mirip untuk digabungkan menjadi kalimat efektif dan mengacu pada kebaikan universal. Akhirnya terbentuklah 5 poin keyakinan kelas yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Kami tempel keyakinan kelas itu di depan kelas dekat pintu masuk agar menjadi pengingat murid untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati. Demikian pengenalan kelas kami, semoga dapat menginspirasi.